Kemudian sebelumnya kita tarik di bulan Oktober, ini kami bebaskan seluruh kendaraan bermotor listrik yang operasional jalan bebas di 25 ruas jalan yang ganjil genap. Ini meningkatkan masyarakat untuk kemudian lebih baik saya shifting beralih dari kendaraan pribadi menggunakan fosil ke kendaraan listrik. Dan ini terlihat memang ada penambahan jumlah kendaraan listrik cukup signifikan. Paralel dengan itu di sektor transportasi umum pun kami kebut. Secara perlahan kita melakukan pengadaan penggantian bus Transjakarta yang tadinya menggunakan fosil, solar, ini diganti dengan bahan bakar listrik. Ini kalau kita ngomongin soal kepadatan lalu lintas, nggak jauh-jauh dari yang namanya tingkat polusi, yang memang juga cukup menjadi concern beberapa masyarakat. Seperti apa nih Pak Syafrin strategi dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menangani hal polusi ini? Ya baik, tentu Jakarta berkomitmen untuk mengurangi polusi udara. Bahkan kita sudah memiliki peraturan gubernur tentang pembangunan rendah karbon di Jakarta. Jadi targetnya tahun 2030 kita punya target ambisius untuk pengurangan emisi gas rumah kaca itu sebanyak 50%. Memang sosonya adalah sekitar 30%, tapi ambisiusnya 50%. Dan kita harapkan net zero emission itu sudah dengan pergub tadi itu pada tahun 2050 itu nol. Walaupun di pemerintah itu targetnya 2060. Ini ambisius dan ini tentu harus diterjemahkan dalam tatanan implementasi dengan roadmap tadi di sektor transportasi. Oleh sebab itu kami di sektor transportasi sejak 2019 begitu terbit Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan implementasi kendaraan bermotor baterai berbasis baterai, maka Jakarta sudah langsung bersiap. Di Januari 2020 kami terbitkan yang namanya Pergub tentang pembebasan BBNKB kendaraan bermotor listrik. Jadi seluruh kendaraan bermotor listrik yang ada di Jakarta itu BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotornya itu nol. Ini bentuk insentifnya. Kemudian sebelumnya kita tarik di bulan Oktober, ini kami bebaskan seluruh kendaraan bermotor listrik yang operasional jalan bebas di 25 ruas jalan yang ganjil genap. Ini meningkatkan masyarakat untuk kemudian lebih baik saya shifting beralih dari kendaraan pribadi menggunakan fosil ke kendaraan listrik. Dan ini terlihat memang ada penambahan jumlah kendaraan listrik cukup signifikan. Paralel dengan itu di sektor transportasi umum pun kami kebut. Secara perlahan kita melakukan pengadaan penggantian bus Transjakarta yang tadinya menggunakan fosil, solar, ini diganti dengan bahan bakar listrik. Nah sekarang sejak 2023 kemarin, Jakarta sudah memiliki sebanyak 100 unit bus listrik yang dioperasionalkan dan melayani koridor utama diantaranya yang di kawasan Senayan sampai dengan Tamrin. Kemudian tahun ini kita targetkan sampai dengan 31 Desember Transjakarta akan menambah 200 unit bus listrik lagi. Kita harapkan dengan upaya ini maka upaya penurunan polusi udara di Jakarta itu bisa kita turunkan. Kemudian paralel dengan itu tentu kita juga berupaya masyarakat untuk shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Karena jika kita hanya fokus kepada penggantian kendaraan itu sangat sedikit. Atau operasional dari bus Transjakarta dengan listrik itu juga tidak semasif target kita di 2030, 50% target ambisiusnya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah oleh sebab itu lainnya yang kita lakukan adalah kita merubah paradigma penanganan permasalahan transportasi. Semula dari car oriented development, yaitu pembangunan berorientasi kepada penyediaan kendaraan pribadi, dan ini sangat mudah dilihat, di mana pada koridor-koridor utama Jakarta, itu di sana dulu dipersyaratkan penyediaan ruang parkir minimal. Bukan maksimal, tapi minimal. Sehingga si penyedia building tadi itu otomatis dia tidak minimalin, ya udah saya akan menyediakan ruang kantor, orangnya sekian banyak sehingga dihitung 1000 ruang parkir.
Karena tidak ada minimal 100 atau 200 tapi 1.000 ruang 1.000, parkir. iya. Sehingga semua orang akan datang ke koridor itu untuk melewati jalan dan macet. Betul. Nah, ini kita lakukan perubahan menjadi pembangunan berorientasi transit dan digital. Jadi car oriented development and digital. Jadi kemudian setiap koridor kita batasi, ada persyaratannya, penyediaan ruang di sana itu ruang parkirnya, satuan ruang parkirnya maksimum sekian. Kita hitung sehingga maksimum sekian. Pak, yang selebihnya gimana? Silakan naik angkutan umum. Ya. Kemudian kami siapkan angkutan umumnya di sana dengan baik. Nah, dengan upaya ini maka terjadi shifting. Pengurangan kendaraan pribadi berpindah ke angkutan umum dan kemudian itu juga mengurangi polusi udara Jakarta. Kemudian berikutnya untuk memperbaiki kualitas udara, kami kolaborasi dan sinergi dengan rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup. Kita melakukan mempercepat proses pelaksanaan uji emisi. Uji emisi dilakukan secara masif sehingga semua kendaraan bermotor tidak hanya roda 4, tapi roda 2 itu wajib melakukan uji emisi. Ke depan disyaratkan untuk pengurusan STNK keseluruhan perpanjangan pajak itu harus sudah menyertai uji emisi. Tentu uji emisi, ada ide di sana bagaimana jika yang tidak memenuhi ketentuan uji emisi pajaknya dinaikkan dan lain sebagainya. Ini tentu upaya-upaya ke depan yang terus harus dilakukan kajian secara komprehensif demi menjaga kualitas lingkungan Jakarta ke depan. Baik.